guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Farena Sinta. Aku mau ucapin makasih buat kalian yang udah mampir ke channel aku ini, yang nyepetin waktu buat nonton konten aku ini. Aku mau ucapin makasih kepada kalian. Tema cerita horor kita malam ini adalah Villa Angker. Mungkin kalian udah gak sabar untuk mendengar cerita ini. Mari kita langsung eksekusi videonya. Nah, kisah ini berasal dari teman kita yang bernama Yuni. Halo Yuni. Nah, by the way, Yuni ini menceritakan pengalaman horornya dia bersama teman-temannya kala itu yang tengah mendatangi sebuah villa ketika mereka itu tengah berlibur di kota Bogor gitu loh guys. Salah satu villa yang ada di kota Bogor. Tapi si Yuni ini nggak mau menceritakan di mana letak posisinya gitu loh guys. Nah, kala itu si Yuni ini yang masih mahasiswa bersama teman-temannya yang berenam sama si Yuni ini sepakat untuk mendatangi kota Bogor atau puncak Bogor kala itu. Nah, si Yuni ini ditemani oleh pacarnya yang kita sebut saja namanya Randy, dan ada juga si Linda bersama pacarnya yang kita sebut saja si Doni, dan yang terakhir ini ada si Ningrum bersama pacarnya yang kita sebut saja namanya Amin ya guys ya. Nah, mereka berenam ini udah sepakat buat datang ke kota Bogor, ke puncak Bogor ini di malam hari, yaitu jam 10 malam. Setelah mereka selesai kelas malamnya, mereka pun langsung bersiap-siap untuk berangkat dengan mengendarai motor gitu loh guys. Singkat cerita, sesampainya mereka di kota Bogor itu udah menunjukkan pukul jam 3 dini hari. Jadi karena emang ngerasa udah capek, tapi kayak belum sampai puncak gitu loh. Mau ke puncak tapi belum sampai puncak gitu loh guys ya. Mereka itu kayak ngerasa udah capek dan pegel juga karena naik motor juga kan guys. Jadi mereka memutuskan untuk menyewa salah satu villa di penjaga villa yang ada di sana. Jadi kalian tahu kan, di pinggir-pinggiran jalan itu kalau mau ke puncak Bogor kan kayak ada tukang villa gitu. Nah, mereka tuh mencoba untuk menyewa villa yang ada di sana gitu kan guys. Nah, setelah berunding tentang harga dan segala macamnya, akhirnya mereka pun mendapatkan villa yang mereka inginkan gitu. Awalnya ketika mereka diarahkan oleh penjaga si villanya ini, si Yuni tuh udah ngerasa nggak enak. Kok jauh banget dari jalan raya ya gitu. Tapi si Yuni tetap dalam hati aja gitu loh guys. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai ke villa yang mereka sewa tersebut. Jadi bangunan villa yang mereka sewa itu ada 2 tingkat gitu. Nah, mereka itu mendapatkan 2 kamar yang ada di lantai 2. Jadi si cowok itu sendiri, si cewek ini sendiri. Jadi sendiri-sendiri gitu loh. Nah, singkat cerita, karena memang udah capek dan lelah banget, si Yuni sama 2 temen ceweknya ini pun langsung cuci muka segala macam dan langsung memutuskan untuk tidur gitu loh guys. Di tengah tidurnya si Yuni merasakan bahwa ada seseorang yang tengah memperhatikan dia ketika tertidur guys. Kayak ada yang ngeliatin gitu. Tapi kala itu si Yuni ngerasa kayak berat banget buat gerakin badan, berat banget buat gerakin mata gitu. Tapi si Yuni ini tetap berusaha untuk menggerakkan badan dan supaya cepet sadar gitu loh dari tidurnya kala itu. Setelah berusaha beberapa kali, akhirnya si Yuni pun berhasil untuk bangun. Dia mengamati sekitar gitu kan guys. Ternyata emang gak ada siapapun. Akhirnya dia berpikir, mungkin gue salah lihat, atau mungkin gue rep-repan, atau mungkin gue hanya bermimpi atau berhalusinasi gitu loh guys. Di saat itu si Yuni ini ngerasa dia itu pengen banget buang air kecil guys. Tapi ketika melihat temennya yang emang lagi pada tidur, lagi sepulas itu, si Yuni itu kayak gak tega buat bangunin mereka berdua. Akhirnya si Yuni pun memberanikan diri untuk pergi ke kamar mandi. Walaupun masih dalam satu ruangan ya, jadi satu ruangan, ada kamar mandi juga di dalam, tapi nggak tahu kenapa si Yuni itu kayak takut aja gitu, kayak nggak enak aja gitu bawaannya di situ. Tapi si Yuni menguatkan hati, menguatkan tekad untuk tetap ke kamar mandi gitu. Ya abisnya gimana guys, orang udah kebelet ya kan. Singkat cerita, setelah si Yuni ini sudah menyelesaikan buang air kecilnya, dia nggak lupa untuk menutup pintu kamar mandi kembali. Ceklek aja gitu ditutup. Tetapi guys, baru 2 langkah dari kamar mandi tersebut, si Yuni mendengar suara keran air dari wastafel yang ia pakai sebelumnya. Surr aja gitu. Mendengar hal ini pun si Yuni kayak kaget gitu kan. Perasaan tadi udah aku tutup deh. Apa aku salah ya? Apa aku tadi lupa nggak nutup ya? Katanya si Yuni dalam hati. Akhirnya si Yuni pun kembali tuh ke kamar mandi dan mencoba untuk menutup keran tersebut.
Nah, by the way, wastafel itu di atasnya tuh kayak ada kaca gitu loh. Jadi di atas wastafel itu ada kaca, guys. Dari sana si Yuni bisa melihat sosok gede, tinggi, yang berbulu, yang tengah menatapnya tajam gini. Kayak gitu, guys. Melihat penampakan tersebut pun, si Yuni langsung sontak berteriak, guys. Langsung lari dari kamar mandi. Langsung keluar dari kamar mandi dan menghampiri kedua temannya yang lagi tertidur itu. Bangun, bangun, Linda, Ningrum, bangun, 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 gitu kan. Dengan muka paniknya. Terus kayak si Linda sama si Ningrum tuh kayak yang gimana sih baru tidur. Terus yang gimana sih baru tidur, baru merem. Tapi kayak dibangunin, ada apa, apaan sih gitu. Kayak gitu kan, guys. Itu, gue lihat itu gitu kan. Si Yeni tuh kayak sepanik itu kan. Itu gue lihat itu di kamar mandi itu gitu kan. Itu apaan sih gitu kan. Ayo gitu kan. Si Yuni itu langsung gandeng kedua temennya itu buat ngelihat sosok yang ada di kamar mandi. Kayak ini loh, ada ini gitu loh. Dan ternyata ketika mereka bertiga sampai di kamar mandi, mereka nggak melihat sosok apapun itu, guys. Jadi sosoknya menghilang entah kemana. Melihat hal ini pun si Ningrum kayak, aduh, kamu salah lihat kali, ngigo kali, makanya melek dulu gitu. Si Yuni tuh kayak ngerasa, apa iya ya? Apa aku tadi salah lihat? Atau cuma perasaanku aja? Oh mungkin kali ya gitu. Tapi tetap nih perasaan si Yuni tuh masih nggak enak gitu loh, guys. Tapi dia kayak mencoba untuk diem aja, kayak langsung ngikutin teman-temannya si Ningrum dan si Linda buat kembali berbaring di tempat tidur tersebut. Nah, singkat cerita, ketika mereka sudah mulai terlelap, guys, kalian tahu, si Linda tiba-tiba ngerasa kakinya itu dingin, kayak dingin banget gitu. Pas dia terbangun, dia baru sadar bahwa selimutnya itu ternyata nggak ada di situ, nggak ada di kakinya. Pas dia cari-cari dengan mata-mata yang masih kayak ngantuk, dia sadar nih bahwa selimutnya ternyata jatuh di bawah tempat tidur. Sontak si Linda karena emang lagi kedinginan, dia langsung ngambil lah itu si selimut. Kalian tahu, guys, ketika dia mengambil selimut yang udah jatuh di bawah itu, dia melihat sebuah tangan yang pucat dengan kuku hitam yang tengah ada di situ, guys. Pas dibuka nih selimutnya, langsung tangannya itu langsung set gitu. Langsung ditarik ke arah tempat tidur. Di arah bawah tempat tidur. Kalian bisa ngecun nggak sih? Kayak bisa ngebayangin nggak sih? Aku bisa ngebayangin sih. Jadi selimut ditarik, ternyata ada tangan, terus langsung diambil gitu tangannya ke arah tempat tidur. Melihat hal ini, si Linda yang awalnya ngantuk tuh langsung kayak melek kan, kayak apa tuh gitu kan. Dia tuh kayak ngeberaniin diri karena mikirnya mungkin ada seseorang selain mereka bertiga yang ada di kamar tersebut. Takutnya si Linda ini ada orang jahat atau maling gitu loh yang masuk ke kamar mereka tanpa mereka sadari. Si Linda pun akhirnya melongok ke bawah tempat tidur, guys. Kayak nengok gitu, tapi posisinya dia masih duduk nih. Tapi badannya ini masih ada di tempat tidur gitu loh, guys. Jadi nggak turun. Ketika, aku di sini merinding. Ketika dia melihat buat ngecek di kolong tempat tidurnya itu ada apa. Kalian tahu, guys, di seberang tempat tidurnya dia melihat sepasang kaki yang sangat pucat berdiri di sana. Aku merinding sampai sekujur tubuh. Jadi dia ngelihat, jadi si Linda ini ngelihat di seberang. Jadi kayak berseberangan kan itu persegi 4 kan. Nah berseberangan itu dia ngelihat sepasang kaki yang pucat dengan kuku-kuku hitam yang menjuntai. Sontak melihat hal ini pun si Linda langsung kaget, langsung ngebalik kan, langsung kayak bangun gitu, langsung kayak duduk tegap, terus langsung ngeliatin ke sisi sebelah di mana kaki itu berada. Tapi kalian tahu, guys, apa yang dia lihat? Dia nggak lihat apapun. Dia nggak lihat apapun. Sekosong itu. Lihat ini pun langsung bulu kuduknya si Linda ini merinding kan. Langsung saat itu juga dia langsung bangunin si Ningrum dan juga bangunin si Yuni ini. Bangun. Ayo bangun. Oh udah nggak beres nih villa ini. Udah ayo bangun, kata dia gitu. Dia langsung bergegas
bangunin mereka berdua, terus ayo panggil anak-anak cowok, ayo kita pulang aja, kita pergi dari sini, katanya si Linda. Singkat cerita, mereka pun akhirnya keluar dari villa tersebut gitu loh guys. Karena memang mereka masih agak-agak ngantuk gitu kan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk ke warung yang ada di pinggiran jalan gitu loh. Kayak istirahatnya di warung pinggiran jalan. Kalian kayak pasti tau lah ya guys, kayak di pinggiran-pinggiran jalan kan kayak ada warung. Nah, mereka akhirnya beristirahatnya di situ gitu guys. Setelah mereka agak tenang, kayak minum teh, masak-masak apapun. Terus akhirnya si Ningrum ini nih bertanya, Linda, emang kenapa sih kamu kok minta kita buat pergi? Emang ada apaan? Apa yang kamu lihat di sana? Katanya si Ningrum. Si Linda pun akhirnya menceritakan apa yang ia lihat di villa tersebut guys. Dan sebenarnya nggak cuma anak cewek aja, ternyata anak cowok pun juga diganggu guys. Ini aku juga ikut merinding, iya astagfirullah sampai merinding. Nah, jadi selama mereka bertiga nih, si cowok-cowok ini bertiga-tigaan memasuki kamar tersebut, mereka tuh malah justru nggak tidur. Karena apa guys? Mereka mendengar suara rintihan sembari tembok tuh kayak digeduk-geduk gitu loh. Duk, duk, duk gitu loh guys. Kalian kayak pernah kan getok-getok tembok? Nah, suaranya kayak getok-getok tembok kamar mereka. Suaranya tuh kayak dari belakang. Sedangkan kalian ingat kan, mereka itu di lantai 2, yang mana belakangnya itu udah nggak ada bangunan. Jadi kayak emang villanya itu agak jauh gitu loh. Rumah-rumah di sana tuh kayak banyak pekarangan gitu, kayak pekarangannya tuh luas-luas gitu loh guys. Nah, di belakang itu tuh kayak emang nggak ada bangunan. Jadi siapa yang getok-getok di belakang kamar mereka di lantai 2? Coba. Duk, duk, duk sembari suara rintihan. Kalian, ya Allah. Makanya itu ketika mereka dibangunin nama si Linda buat ayo cepet pergi, ayo cepet pergi, ini udah nggak beres ini villa ini, udah kita pergi aja gitu. Makanya mereka tuh kayak ya udah ngikut aja, karena memang mereka ngerasa emang ada yang janggal di villa tersebut gitu guys. Dan seperti itulah cerita horor mereka, sampai situ aja guys si Yuni ini menceritakan ke aku. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Nah, buat kalian nih guys, kalian yang kalau misalnya mau pergi kemanapun itu, entah itu ke villa, entah itu ke hotel, atau itu entah kemanapun, jangan lupa berdoa, jangan sampai kosong. Dan kayak kalau bisa tuh kayak permisi gitu ke orang-orang tersebut, ke sosok-sosok tersebut. Kayak bukannya kita takut ya, tapi lebih ke kayak menghargai gitu. Dan itu aja sih guys, kalau pesan aku. Oke guys? Nah, itu tadi cerita kita malam ini, pengalaman horor kita malam ini. Aku harap kalian menikmati cerita horor kita malam ini. Dan buat kalian yang mungkin pengen sharing cerita horor atau pengalaman horor atau pengalaman teman-teman kalian yang memang kebetulan memiliki pengalaman horor, bisa banget kirim ke email aku atau DM aku di Instagram. Aku bakal up cerita kalian di sini. Tapi jangan lupa buat ditulis di subjek emailnya ya guys ya, biar ketahuan. Oke guys? Oke guys, seperti biasa. Ingat, yang kalian tidak bisa lihat belum tentu itu tidak nyata. Bisa jadi di suatu sudut kegelapan di sekitar kalian, mereka tengah melihat kalian ataupun memperhatikan kalian. See you di next video selanjutnya. Bye-bye.